Coba bayangin, ada satu kerajaan, isinya ribuan warga, semua kerja tanpa gaji, tanpa demo, tanpa cuti tahunan. Ada ratu, pekerja, bahkan pengangguran profesional. Ya, kalian nggak salah dengar, lebah juga punya pengangguran profesional. Nanti kita bahas. Pemimpinnya nggak dipilih lewat pemilu, nggak ada kampanye, nggak ada debat di TV. Tapi tetap ada ratu. Dan yang lebih gila lagi, kalau ratunya mati, mereka bisa bikin ratu baru dari bayi. 1. Cara lebah membuat madu. Setiap hari, lebah pekerja terbang dari bunga ke bunga buat ngumpulin nektar. Nektar ini disimpan di perut khusus, bukan buat dimakan, tapi buat dibawa pulang. Di dalam tubuh mereka, nektar dicampur enzim, mulai diubah jadi sesuatu yang lebih stabil. Begitu sampai sarang, mereka muntahin nektar itu. Iya, ini fakta. Terus dikasih ke lebah lain, diproses lagi, dan lagi. Kayak estafet, tapi isinya cairan muntahan. Terakhir, mereka kipasin pakai sayap buat ngurangin kadar air. Dan setelah proses panjang itu, jadilah madu. Manis, awet, dan ternyata penuh kerja keras satu koloni. 2. Kenapa madu tidak pernah basi? Sekarang bagian yang bikin banyak orang kaget. Madu itu bisa tahan ribuan tahun. Kenapa? Karena madu itu tempat paling nggak nyaman buat bakteri. Airnya sangat sedikit, asamnya tinggi, dan ada zat antibakteri alami. Bakteri masuk ke madu, langsung lockout dari kehidupan. Makanya madu hampir nggak pernah basi. Lebah bikin makanan yang lebih awet dari janji mantan. 3. Sistem sosial lebah. Dalam satu sarang ada sistem yang super teratur. Satu ratu, ribuan pekerja, beberapa pejantan ratu. Tugasnya satu, bertelur. Dan bukan main, bisa ribuan per hari. Pekerja, kerja semua. Cari makan, jaga sarang, rawat larva, bersihin sarang. Pejantan, ya tugasnya cuma kawin. Dan setelah itu, selesai. Tamat. The end. 4. Asal mula ratu lebah. Ini bagian paling mind-blowing. Ratu lebah itu berasal dari telur yang sama dengan lebah lain. Nggak ada telur spesial. Yang bikin beda cuma satu, makanan. Larva yang dipilih jadi ratu dikasih royal jelly terus-menerus. Akibatnya, tubuhnya lebih besar, subur, umurnya lebih panjang. Sedangkan yang lain, ya, jadi pekerja. Jadi di dunia lebah, lu makan apa menentukan masa depan. 5. Kalau ratu mati. Kalau ratu mati, koloni langsung krisis. Karena tanpa ratu sama dengan nggak ada generasi baru. Tapi mereka nggak panik lama. Mereka langsung pilih beberapa larva muda, kasih royal jelly nonstop, dan muncullah calon-calon ratu baru. Biasanya lebih dari satu. Karena mereka main aman. 6. Siapa yang memilih calon ratu? Pertanyaan penting. Nah, ini yang sering bikin orang bingung. Siapa yang mutusin larva ini jadi ratu? Apakah lebah rapat, diskusi, voting? Jawabannya, enggak sama sekali. Enggak ada rapat, enggak ada pemilu, enggak ada debat. Yang terjadi adalah lebah pekerja, khususnya lebah perawat, mulai memberi royal jelly ke beberapa larva. Awalnya bisa beberapa sekaligus. Lebah lain ikut merawat larva yang sama. Dan perlahan, perhatian mereka terkonsentrasi ke beberapa kandidat. Jadi bukan keputusan satu individu, tapi hasil dari banyak lebah yang bertindak berdasarkan insting. Ini disebut keputusan kolektif. Tanpa ngomong, tanpa diskusi, tapi tetap bisa sepakat. Lebah nggak pernah rapat, tapi tetap bisa ambil keputusan. Manusia rapat 2 jam. Hasilnya kita bahas lagi minggu depan. 7. Perebutan ratu versi lebah. Kalau ada beberapa calon ratu, disinilah mulai drama. Calon ratu bisa saling menyerang atau diseleksi oleh lebah pekerja. Yang tersisa satu, itulah ratu baru. Jadi tetap ada kompetisi, tapi bukan karena ambisi, melainkan sistem alam. 8. Kenapa lebah nggak rebutan jadi ratu?
Kenapa lebah lain gak ikut berebut? Jawabannya simpel, mereka nggak bisa. Lebah pekerja itu mandul, organ reproduksinya nggak berkembang, mau ambisi setinggi langit, bodinya nggak support. Selain itu, mereka hidup berdasarkan insting, bukan ego. Mereka nggak mikir, gue pengen jadi penguasa. Mereka mikir, koloni harus tetap hidup. 9. Asal lebah pekerja dan pejantan. Sekarang bagian yang nggak kalah unik. Lebah pekerja berasal dari telur yang dibuahi, dan lebah pejantan berasal dari telur yang tidak dibuahi. Yes, pejantan nggak punya ayah, atau lahir tanpa ayah. Dan yang lebih gila, ratu bisa menentukan ini dibuahi atau enggak, kayak punya tombol sendiri. Masa hidup lebah. Umur lebah beda-beda. Ratu 2-5 tahun, pekerja 5-6 minggu, pejantan beberapa minggu. Yang kerja paling keras justru hidup paling singkat. Sedih tapi nyata. 10. Tugas lebah pekerja dari lahir sampai mati. Nah, ini bagian yang sering diremehkan. Lebah pekerja itu multitasking level dewa. Sejak lahir, tugasnya berubah sesuai umur. Bersihin sarang, ibaratnya OB, jadi babysitter. Ngurus larva, kasih makan. Mulai produksi lilin, bangun sarang, simpan madu. Jaga pintu sarang, satpam mode on. Jadi pencari makan, terbang jauh cari nektar. Dan ini tugas paling berbahaya. Kenapa? Karena mereka bisa kelelahan dimakan predator atau nggak nemu jalan pulang. Dan biasanya di fase ini mereka akan mati. Jadi hidup lebah pekerja itu lahir, kerja, 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 mati. No libur, no pensiun. Relate? 11. Tugas lebah pejantan dari lahir sampai mati. Sekarang lebah pejantan. Pejantan kebalikannya. Tugasnya cuma satu, kawin dengan ratu. Mereka nggak cari makan, nggak bangun sarang, nggak jaga sarang. Kerjanya makan dan nunggu kesempatan kawin. Tapi saat akhirnya mereka berhasil kawin, itu juga jadi momen terakhir hidup mereka. Karena setelah kawin, mereka mati. Dan kalau mereka nggak berhasil kawin, saat musim sulit, mereka bisa diusir dari sarang dan mati di luar. Jadi hidup pejantan nunggu, berharap, kalau sukses mati, kalau gagal juga mati. 12. Sengatan lebah. Lebah itu damai, tapi kalau diganggu mereka nyengat. Masalahnya, sengatnya punya kait. Sekali nyengat manusia maka nyangkut, dan saat mereka pergi, tubuhnya robek. Artinya, sekali nyengat sama dengan mati. Untuk manusia, tanda centang. Ada potensi manfaat medis tanda silang, tapi bisa berbahaya kalau alergi. Dari luar, lebah cuma kelihatan kecil, tapi di dalam sarang ada sistem yang luar biasa. Tanpa pemilu, tanpa debat, tanpa ego, tapi tetap bisa memilih pemimpin menjaga koloni dan bertahan hidup.